Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Materi hari ini adalah tentang kiprah OSIS di SMP Negeri 1 Sedati. Di hari ini juga kalian akan dijelaskan para peserta MPLS PDB tahun ajaran 2021-2022 akan diterangkan secara gamblang oleh Ketua OSIS kita, Ketua OSIS kalian di SMP Negeri 1 Sedati. Kepada Ananda Arleta Bilbina disilahkan. Silakan Arleta, langsung nak. Iya, anak sekalian, peserta MPLS PDB kali ini sementara ada jaringan teknis yang agak trouble, agak bermasalah. Tetap nanti akan ada penjelasan dari Ketua OSIS kalian, Ananda Arleta Bilbina. Kita tunggu sama dengan proses koneksinya berjalan dengan lancar. Yang saya ingatkan pada kalian semua adalah bahwa tetap jaga kesehatan, kemudian fokus pada semua materi yang sudah disajikan, yang sudah ditampilkan oleh Bapak Ibu pemangku materi, mulai di hari Senin sampai dengan hari ini. Harapan pihak sekolah adalah apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pemateri, nantinya akan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di profil pelajar Pancasila. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak unggulkan, sekali lagi saya ucapkan selamat. Karena apa? Karena di SMP 1 Sedati ini adalah salah satu sekolah yang tergolong favorit, salah satu sekolah yang tergabung dalam sekolah yang melaksanakan SPP SKS. Apa itu SPP SKS akan dijelaskan pada saat kalian sudah masuk di SMP Negeri 1 Sedati. Dan juga SMP Negeri 1 Sedati adalah salah satu sekolah penggerak. Jadi materinya yang sudah disampaikan mulai hari Senin kemarin sampai dengan hari ini tidak terlepas dari konsep materi yang berhubungan dengan sekolah penggerak. Saya infokan juga bahwa Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Neti Lasnis MPD, beliau adalah kepala sekolah yang penggerak yang luar biasa, yang memotivasi Bapak Ibu guru semuanya, yang memotivasi kalian semuanya, sehingga sudah selayaknya lah kita mengikuti materi-materi, aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah penggerak, terutama di bidang kurikulum. Jadi itu anak sekalian yang perlu Bapak sampaikan sambil menunggu koneksi dengan Ananda Arleta bisa berjalan dengan lancar. Tetap jaga kesehatan, kalian fokus pada materi-materi yang karena hari ini terakhir untuk materi MPLS-nya. Sehingga nanti besok sudah ada jadwal yang baru, silakan berhubungan dengan pendampingnya masing-masing atau warkasnya masing-masing. Untuk pembelajaran, saya informasikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kemarin bahwa pembelajaran di semester ini tetap menggunakan daring. Ya, daring menggunakan Google Classroom. Jadi harapan saya seluruh siswa di SMP Negeri 1 Sedati tidak ada yang gaptek, tidak ada yang gagap teknologi. Saya yakin siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Sedati adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Demikian juga dengan kami ucapkan terima kasih kepada orang tua, peserta didik di SMP Negeri 1 Sedati. Harapan saya tetap mensupport, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mensupport putra-putrinya. Mudah-mudahan nantinya pembelajaran kita berjalan dengan lancar meskipun dilaksanakan secara daring,
Karena mengikuti program dari pemerintah, seluruh aktivitas akan dilaksanakan secara daring. Baik, anak sekalian, kita kasih kesempatan, kita dengarkan semuanya anak sekalian. Ananda Arleta Bilbina akan menjelaskan secara gamblang tentang OSIS. Ananda, disilakan. Ananda Arleta, silakan diaktifkan mic-nya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dr. Neti Lastiningsih, MPD, selaku Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru Pembina MPLS Tahun Ajaran Baru yang telah mempersilahkan saya untuk memperkenalkan OSIS SMPN 1 Sedati. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Arleta Bilbina Ananda Firmansyah, bisa dipanggil Arleta. Aku dari kelas 311, aku di sini sebagai perwakilan dari OSIS SMPN 1 Sedati yang ingin memperkenalkan kepada kalian tentang OSIS SMPN 1 Sedati. Salam kenal ya. Untuk hostnya di Zoom ini bisa di itu Pak, Kak Naulinya buat dijadikan host karena mau share screen, ada PPT-nya. Boleh? Nah, oke. Oke, pertama-tama untuk adik-adik sekalian, ini aku kenalin ketuanya, ketua OSIS, yaitu Arleta Bilbina Ananda Firmansyah dari 311. Fotonya bisa di zoom ya, yang nomor 5. Lalu wakil ketua OSIS yang pertama ada Kak Meila Faiza, dia dari kelas 58, biasanya dipanggil Kak Mei. Fotonya di nomor berapa itu? Oh, sebelahku pas, nomor 6. Lalu wakil OSIS yang kedua ada Esi, dia dari kelas 311. Jadi dia ini teman sekelasku ya. Dia fotonya di sebelahku juga, di sebelah kiri, tepat nomor 4. Lalu sekretaris kita di OSIS, Velasia, ini juga sekelas sama aku, fotonya dia nomor 3. Lalu selanjutnya ada wakil sekretaris pertama, yaitu Dinara, dia kelas 38. Fotonya di nomor 2. Lalu ada wakil sekretaris 2, namanya Raisya, dia fotonya di nomor 1, paling pinggir. Lalu bendahara OSIS, di sini kita ada Kak Amanda, dia dari kelas 56, dia nomor fotonya di nomor 7. Lalu wakil bendahara pertamanya di OSIS kita ada Kak Septa, dia dari kelas 55, nomor 8 fotonya. Lalu wakil bendahara 2, ini yang cowok sendiri, dia ada Fadil, kelas 35, paling pinggir, nomor 9. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik. Silakan kalau mau bertanya di sini. Ada? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kakak jelaskan dulu OSIS itu apa, barangkali adik-adik banyak yang bingung. OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi adalah kelompok kerjasama yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama. Siswa adalah peserta didik. Intra berarti terletak di dalam dan di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
Fungsi dari si OSIS ini sendiri adalah sarana untuk menampung aspirasi, apresiasi, dan gagasan para siswa dan siswi yang ada di sekolah. Dengan adanya organisasi ini, dapat melatih jiwa kepemimpinan siswa-siswi. Lalu, lanjut. Di sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Barangkali ada yang bingung. Guys, silakan kalau mau ditanyakan. Halo, adik-adik jawab dong. Lanjut aja ya, barangkali udah paham. OSIS itu juga ada organisasi yang namanya MPK. MPK di sini adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Kalau adik-adik ingin lebih tahu lagi tentang OSIS dan MPK, aku tunggu kalian buat jadi pengurus OSIS berikutnya. Oke? Nah, kita udah masuk ini ke kakak mau jelasin tentang kegiatan, beberapa kegiatan dan event-event atau acara-acara OSIS MPK yang udah kita jalanin kemarin. Salah satu event yang sudah kita adakan kemarin adalah event classmeet. Jadi tahun kemarin itu kan habis UAS nih. Nah, kita pengen seneng-senang. Jadi kita bikinin event classmeet. Di situ ada beberapa lomba gitu. Jadi event classmeet ini diadakan pada bulan Desember 2020. Di dalam event ini terdapat lomba yang pastinya seru, seperti lomba menyanyi, lomba daur ulang sampah, lomba daily activity, dan masih banyak lagi. Bukan hanya lombanya yang seru, pastinya hadiahnya juga menarik. Untuk hadiah dari lomba-lomba tersebut tuh kuota, karena kondisinya kemarin itu kan masih pandemi nih, jadi nggak memungkinkan buat ngambil atau memberi hadiah itu di sekolah. Jadi alternatifnya kita memberi hadiah kuota yang bermanfaat buat kondisi seperti ini. Kuotanya dari sekolah ya, kuotanya diberikan kepada pemenangnya. Sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali ada yang bingung gitu. Ayo, interaksinya dong. Halo? Ada yang mau tanya ya? Nah, ini beberapa dokumentasi dari beberapa lomba kemarin. Nih, jadi kan pertama kali nih event kita itu dibuatnya secara online, daring. Padahal sebelum-sebelumnya itu offline semua. Jadi beberapa itu ada yang lombanya olahraga atau ya bisa tatap muka lah pokoknya di sekolah. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Di sini kita bikin grup untuk lomba kreasi daur ulang. Isinya ada panitia lomba itu sama beberapa pesertanya. Pesertanya itu jadi setiap perwakilan dari beberapa kelas, masing-masing kelas itu harus punya perwakilan. Jadi untuk ikut setiap lomba yang kita adakan. Di sini contohnya ada lomba kreasi daur ulang, lalu lomba speech contest. Jadi kemarin kita juga adakan lomba buat kayak pidato gitulah, pidato pakai bahasa Inggris gitu. Jadi panitianya ya Sebit yang mengurus bahasa Inggris gitu. Lalu di sebelahnya lagi ada storytelling. Storytelling ini kayak cerpen gitu. Lalu dongeng atau cerita legenda gitu. Tapi dibacakan dalam bahasa Inggris gitu. Lalu dilombakan. Lalu ada yang mau ditanyakan dari sini adik-adik? Nah, gak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ya. Kami juga sempat menyiapkan beberapa event yang menarik nih. Jadi si OSIS sama MPK ini kayak selama di rumah aja nih, pandemi ini kita sering rapat gitu lewat Meet, kadang-kadang juga lewat Zoom tentang gimana ya caranya biar kita ini selama di rumah aja nih, kita pengen ngadain event atau program nih yang bisa setiap warga sekolah, siswa-siswi SMPN 1 Sedati ini
biar bisa aktif gitu. Gimana ya caranya? Di situ kita udah musyawarah lah, diskusi. Aku punya ide ini, aku punya ide ini. Lalu kita di situ berunding, semuanya udah matang. Cuman karena kondisinya masih pandemi, itu kita mikir-mikir lagi nih, mikir-mikir lagi. Duh, gimana ya? Kok kayaknya susah? Kok kayaknya nanti bakalan makin apa ya? Kayak mager gitu. Nanti takutnya cuman dikit doang yang ikut eventnya gitu, gimana ya? Jadi ya udah kita matengin dulu beberapa rencana-rencana kita ini, kita matengin dulu, matengin udah siap semuanya. Nanti kalau udah offline sekolahnya, kita pengen ngadain event atau beberapa program itu nih buat siswa-siswi biar lebih aktif gitu kan. Kalau masih pandemi itu agak susah gitu buat ngadain event-eventnya. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan di sini? Halo, kayaknya jelas ya aku ngomongnya. Oke, bisa dilanjut ya berarti. Jadi ini kemarin aku sama teman MPK-ku itu ikut duta toleransi. Jadi gini nih awal ceritanya. Pengalaman OSIS MPK dalam mengikuti duta toleransi Brangwetan. Pada bulan Maret lalu tahun ini, komunitas Brangwetan mengadakan acara duta toleransi untuk 5 SMP dan 5 SMA yang ada di Sidoarjo. SMPN 1 Sidoarjo menjadi salah satunya. Dalam setiap sekolah mempunyai SMPN 1 Sedati maksudnya, maaf. Dalam setiap sekolah nih, awalnya nih kita punya 6 perwakilan yang dipilih dari sekolah buat mewakilin si lomba duta toleransi ini nih. Terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Aku dan temanku yang ada di dokumentasi ini menjadi salah satu peserta awalnya yang dipilih dari sekolah. Lalu nih, pada tahap pertamanya dibuka dengan webinar lewat Zoom. Jadi kita lewat Zoom nih, on cam, udah dijelasin, tanya jawab di situ tentang toleransi, ya pokoknya kayak gitu. Lalu setelahnya dari SMPN 1 Sedati terpilih 2 perwakilan nih, dari Brangwetannya sendiri nih milih aku sama temanku MPK terpilih. Lalu temanku nih namanya dia anggota MPK ya, namanya Jagat Satria. Bisa dipanggil Jagat. Lalu tahap kedua ini aku sama temanku ini si Jagat ini disuruh audisi di Balai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Tahu ya yang dekatnya alun-alun Sidoarjo. Lalu terakhir di audisi itu kita audisi nih, jadi di setiap ruangan itu ada 3 jurinya, lalu ada 1 peserta gitu dari setiap sekolah. Jadi kita di situ audisi, tanya jawab, kasih pertanyaan, lalu kita menjawab, terus dinilai lah pokoknya. Lalu tahap terakhir yaitu pengumuman pemenang yang diacarakan di gedung DPRD Sidoarjo. Sayangnya, perwakilan dari SMPN 1 Sedati tidak ada yang memenangkan kompetisi tersebut. Dikarenakan waktu eventnya Duta Toleransi ini, pihak dari sekolah kita ini kurang bimbingan gitu ke pesertanya. Lalu ditambah lagi aku pribadi kurang berminat gitu buat kompetisi ini. Jadi gitu adik-adik, ini beberapa event atau kegiatan kita. Ini salah satu kegiatan kita yang di luar sekolah ya, yang membawa nama sekolah gitu, menjadi perwakilan sekolah. Jadi selama periode OSIS MPK ini, kita masih punya
event ini untuk sementara ini. Masih ada beberapa event ke depannya dan beberapa acara kita juga yang akan dilaksanakan segera. Jadi beberapa ini kita masih punya ini karena kondisi juga karena pandemi, jadi kita susah buat tatap muka. Rapat aja cuman lewat itu. Kita semuanya di rumah, terus lewat Meet kita rapat, ngobrol-ngobrol, tentuin event, baru beberapa program untuk dilaksanakan di kemudian hari. Jadi gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Silakan kalau mau bertanya. Kalau Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Ada, Kak. Tidak ada, Kak. Ada, Kak. Oke. Cukup dulu ya, adik-adik. Bentar. Ya, Kak. Ya, Kak. Arleta beratnya masuk. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ada beberapa yang angkat tangan, raise hand. Mungkin bisa dipanggil lah. Mungkin mereka ingin tanya secara live. Kayak tadi Bu Ratna lihat Bernesa Sukmaya, terus Kenzi, MC Zidan. Nah, mungkin yang raise hand bisa diajak komunikasi biar lebih interaktif. Baik. Ini yang raise hand ada salah satunya ada Zaidan di sini, tapi kok nggak ngejawab ya? Apa di skip dulu? Coba ini yang paling atas nih, Alivia Pia. Ada Alivia Pia? Iya, Kak. Ini Halo. saya mau nanya, cara masuk OSIS itu gimana ya? Tunggu dulu. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Aditya Rahmah, Oh iya, dari kelas? kelas 14. Oke. Silakan pertanyaannya. Kalau mau masuk OSIS itu caranya gimana? Oke, secara cara berarti proses ya yang kamu tanyakan. Untuk masuk OSIS, dulu aku itu pertamanya nih dari OSIS yang lama itu bikin pengumuman, bikin selebaran kalau mereka mau milih the next OSIS SMPN 1 Sedati gitu. Jadi siapapun itu bisa mencalonkan dirinya jadi peserta calon pengurus OSIS SMPN 1 Sedati. Lalu di situ aku isi listnya. Ini bisa di off mic dulu nggak? Biar suaranya nggak campur-campur gitu. Nah, jadi awalnya, oke. Jadi awalnya aku isi listnya itu dulu. Tes tulis itu isinya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak psikotes lah. Kalian pernah dengar kan kayak psikotes, kayak tes IQ gitu. Jadi pertanyaannya itu bukan tentang yang hafalan atau ya sejenisnya gitulah. Pertanyaannya itu tentang kayak ditujukan kayak si pengurus OSIS selama nih pengen tahu nih kriteria kita tuh kayak gimana gitu loh, cocok apa enggak buat jadi OSIS. Nah, kalau udah ke tahap itu, udah selesai di tahap itu, selanjutnya itu disaring dulu nih. Jadi dari anak tes tulis ini, itu nanti dikasih informasi. Jadi misalnya pertamanya pesertanya itu total ada 100. Terus nanti diinfoin yang lolos dari tes tulis itu cuman 50 anak, misalnya kayak gitu. Lalu habis itu di tahap kedua itu ada yang namanya tes wawancara. Nah, karena kita kondisinya lagi pandemi ini kemarin, jadi kita tes wawancaranya itu lewat Meet. Jadi di situ ada satu pesertanya sama ada satu
panitianya. Jadi di situ nanti kita ditanyain, nggak boleh lihat teks, nggak boleh lihat mana-mana. Jadi harus fokus ke panitia tes itu. Jadi nanti kita ditanyain kayak pertanyaan-pertanyaan semacam, kamu yakin jadi apa? Pengen jadi pengurus OSIS? Alasannya kenapa? Bla bla bla. Contohnya kayak gitu. Lalu setelah tes wawancara pertama ini lewat meeting ini, nah itu setelahnya kita disaring lagi. Jadi misalnya dari situ yang masuk tuh 50 anak. Terus nanti diinfoin lagi beberapa nama anak yang lolos dari tes wawancara pertama OSIS itu. Misalnya 40 anak. Nah, itu nanti kalian cek namaku ada apa enggak di situ, lolos apa enggak. Lalu tahap berikutnya, tahap ketiga, itu ada tes wawancara 2 OSIS. Nah, di situ aku kemarin ya, itu disuruh ke sekolah. Ke sekolah nih, jadi di dalam satu ruangan itu ada satu panitia, itu pengurus OSIS, sama satu guru pembina. Jadi ada guru pembina sama pengurus OSIS, dan satu peserta yang udah lolos dari beberapa tes sebelumnya ini. Nah, di situ kita diwawancarai nih, ditanyain sama 2 guru sama maksudnya 2 juri ini nih, kita ditanyain beberapa pertanyaan juga, itu kita disuruh jawab. Lalu setelah itu udah nggak ada nih pengumuman lagi. Jadi beberapa anak nih yang udah lulus dari tes wawancara 2 ini, kita langsung dikasih list calon inti OSIS. Jadi calon inti OSIS nih ada 9 anak totalnya. Dari yang itu tadi aku kenalin itu kan ada 9 tuh yang inti OSISnya. Nah, itu ada nama-nama tuh dari yang namanya paling atas tuh biasanya yang skornya paling tinggi saat wawancara OSIS 2 kemarin itu. Jadi ada 9 nama anak, tapi itu udah pasti bakalan jadi inti OSIS, tapi masih belum tahu jabatannya gitu. Jadi setelah itu kita masih ada bimbingan lagi, khusus si inti OSIS-nya ini, itu ada bimbingan, ada guru pembimbingnya. Nah, di situ kita dibimbing nih 9 anak, terus disuruh bikin kayak pidato gitu. Pidato di situ memperkenalkan tentang visi misi kita buat jadi ketua OSIS. Jadi si 9 anak ini ceritanya semuanya pengen dan merebutkan posisi jadi ketua OSIS gitu. Semuanya pengen jadi ketua OSIS. Lalu mereka pidato tentang visi misi mereka. Kalau aku kemarin kan karena pandemi ya, jadi aku hafalin tuh, terus aku latihan di sekolah sama guru pembimbing sama beberapa teman-teman juga yang calon inti OSIS nih, terus direkam, terus di-share di YouTube-nya SMPN 1 Sedati, di-share di situ, lalu link YouTube-nya itu di-share di semua grup kelas. Nah, lalu si pengurus OSIS yang lama ini, dia nanti bikin link buat voting si ketua OSIS-nya. Jadi nanti link itu disebar, jadi semua warga SMPN 1 Sedati, mau guru, mau murid, semuanya harus wajib ngisi link itu buat ngevoting siapa yang cocok lah, siapa yang menurutmu, pilihanmu yang cocok jadi ketua OSIS gitu. Jadi di situ semuanya ngevoting. Lalu hasil akhirnya itu yang jelas nih, yang ketua OSIS yang votingnya banyak. Lalu untuk ke bawah-bawahnya kayak wakil, terus sekretaris, bendahara, terus beberapa wakilnya, itu ya sesuai sama urutan voting itu gitu. Terus kan udah kebentuk nih inti OSIS-nya ada 9. Lalu si pengurus OSIS-nya yang sisanya ini
ini nanti dipisah-pisahin beberapa segbitnya gitu. Kayak misalnya di sini segbit keagamaan dan budi pekerti itu ada siapa, terus beberapa segbit lainnya gitulah. Baru terbentuk OSIS, pengurus OSIS SMPN 1 Sedati periode terbaru gitu. Dan si inti OSISnya ini dia itu dilantik dulu nih di sekolah, jadi ada pelantikan gitu. Baru dia jadi udah resmi. Itu pelantikan terus tanda tangan itu baru jadi inti OSIS baru. Dah, itu yang bisa aku jelasin. Ada lagi pertanyaannya mungkin? Silahkan. Yang raise hand tadi ya? Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Karena waktu kakak udah habis, 30 menit sudah kita habiskan buat mengetahui tentang OSIS dan penjabarannya. Terima kasih buat adik-adik di sini yang udah bergabung dan udah menyimak beberapa penjelasan dari aku tentang OSIS, tentang MPK beberapa. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya tentang OSIS dan MPK, aku tunggu ya kalian buat jadi the next OSIS SMPN 1 Sedati. Karena bentar lagi sih, beberapa bulan lagi. Dan jangan lupa buat kalian, ini kan bentar lagi event 17 Agustusan nih. Nah, insya Allah OSIS MPK akan mengadakan event beberapa lomba. Nah, kakak dan beberapa pengurus OSIS MPK lainnya sangat berharap besar kepada kalian untuk mengikuti dan aktif di beberapa event-event dan program-program kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk adik-adik. Juga, bentar. Kakak tanya deh di sini, perlu nomor aku nggak? Barangkali buat tanya-tanya gitu tentang OSIS, perlu nggak? Perlu, Kak. Oke. Aku tulis di chat ya nomorku, bisa dicatat nanti. Ya, Arleta sudah selesai, Nak? Ya, saya belum kasih penutupan, Pak. Belum. Oke. Ya, Silakan. terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dr. Neti Lastiningsih MPD selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pembimbing MPLS tahun ajaran baru ini yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan OSIS SMPN 1 Sedati kepada adik-adik sekalian. Untuk adik-adik juga semangat belajarnya, selamat datang di SMPN 1 Sedati. Semoga semakin banyak prestasinya. Mohon maaf bila aku ada salah-salah kata yang menyinggung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Arleta, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, peserta MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022. Perlu saya informasikan bahwa kakak Arleta ini adalah kakak yang duduk di kelas percepatan, jadi dia sekolah hanya 2 tahun, kemudian beda dengan yang reguler ya. Jadi di kelas yang unggulan ini memang semangat dan kinerjanya juga luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ananda Arleta juga orang tuanya yang berkenan membantu. Terima kasih banyak. Baik anak sekalian peserta MPLS yang Bapak banggakan. Sebentar lagi kita akan mengadakan acara penutupan karena setelah berakhirnya dari penjelasan tentang keosisan oleh Ketua OSIS SMP Negeri 1 Sedati,
Ananda Arleta Bilbina, maka kegiatan MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022 sudah berakhir. Maka berikutnya adalah penutupan. Kemudian sebelum penutupan berlangsung, saya infokan bahwa semua kamera dalam posisi on. Anak sekalian, silakan kamera diposisikan on semuanya. Sedangkan untuk audio dalam posisi off atau dimatikan. Baik, kita mulai saja penutupan MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sedati, Ibu Dr. Neti Lasdeni MPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang kami hormati segenap panitia MPLS di tahun ajaran 2021-2022. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu pendamping kelompok, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua peserta didik, peserta MPLS PDB di tahun ini, dan tak lupa yang Bapak banggakan, yang Bapak unggulkan, peserta MPLS PDB tahun ajaran 2021-2022. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Baik kalian yang berada di rumah atau kami Bapak Ibu guru yang masih berada di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita ke dalam jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di jalan kebenaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak unggulkan, susunan acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 yang memberikan dengan tema meraih prestasi mewujudkan profil pelajar Pancasila di tahun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, sambutan sekaligus penutupan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sedati. Yang kelima, yang keempat adalah doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, anak sekalian yang Bapak banggakan dan selalu Bapak unggulkan, marilah kita buka acara ini untuk yang beragama Islam. Silakan membaca surat Al-Fatihah nanti secara bersama-sama. Sedangkan untuk ananda-ananda yang beragama non-Islam, silakan membaca sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silakan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniya Al-Fatihah. Amin. Terima kasih anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak unggulkan. Berikutnya, acara yang kedua yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh ketua panitia MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Nursazi Mas Dugisen, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sedati, Ibu Dr. Neti Lastiningsih, MPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah dan stafnya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS PDB tahun ajaran 2021-2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kami aturkan pada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya yang dapat memberikan syafaat di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kami atas nama wakil dari Panitia MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini akan melaporkan kegiatan selama 3 hari ini yang dimulai tanggal 12 Juli sampai tanggal 14 Juli 2021 ini. Untuk itu kami akan melaporkan kegiatan MPLS ini pada Kepala Sekolah SMP Negeri 1, yaitu pelaksanaan pertama diikuti oleh siswa baru berjumlah 376. Nah, selama mengikuti MPLS, hari pertama Senin tanggal 12 Juli 2021 yang ikut MPLS berjumlah 373, yang tidak ikut 6 siswa dengan keterangan semuanya sakit. Hari kedua Selasa tanggal 13 Juli 2021 yang ikut MPLS 373, yang tidak ikut 6 siswa dengan rincian 5 sakit, yang 1 izin. Hari yang terakhir yaitu Rabu 14 Juli 2021 yang ikut 372, yang tidak ikut 7 siswa dengan rincian 6 siswa sakit, yang 1 alfa. Nah, untuk itu saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru pendamping yang mana mensukseskan kegiatan MPLS ini dengan baik dan lancar. Untuk itu saya sangat bangga sekali dan terima kasih atas tersenggala ini, terutama yaitu pada tim IT yang mempersupport adanya kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini. Dengan demikian, laporan dari Panitia MPLS tahun ajaran 2021 ini lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih disampaikan kembali kepada Ketua Panitia MPLS PDB tahun ajaran 2021-2022, Bapak Dr. Andes Haji Mas Dugisen yang telah menyampaikan laporannya. Bapak sekalian yang kami hormati serta anak-anak peserta MPLS PDB di tahun ajaran ini, berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Sedati sekaligus penutupan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Neti Lasnisi MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Sedati beserta asisten. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Sedati. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua atau wali beserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Sedati. Yang saya banggakan dan yang saya sayangi peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Sedati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberikan karunia kesehatan sehingga dapat bersama-sama mengikuti kegiatan penutupan MPLS PDB SMP Negeri 1 Sedati tahun ajaran 2021-2022. Ananda beserta didik kelas 7 yang berbahagia. Alhamdulillah selama 3 hari ini Ananda semua sudah belajar dalam suasana yang mungkin sangat terbatas. Kita terbatas oleh ruang, tetapi kita akan tetap selalu di hati. Alhamdulillah selama 3 hari ini, Ananda sudah mengikuti kegiatan di dalam MPLS PDB dengan luar biasa bersemangatnya. Ananda semua sudah mengikuti Bapak Ibu Guru di dalam kegiatan permaterinya dengan sangat baik. Meskipun kita tidak menutup mata bahwa masih ada banyak kekurangan-kekurangan yang insya Allah itu semua tidak akan mengurangi makna dari kegiatan kita. Di dalam kegiatan MPLS PDB yang sudah Ananda ikuti semuanya, Ananda sudah lebih mengenal bagaimana SMP Negeri 1 Sedati ini, bagaimana kegiatannya, dan bagaimana kegiatan pembelajarannya nanti. Sebagai gambaran, nanti pada saat Ananda semua akan memasuki pembelajaran di dalam kelas, Ananda akan mengikuti pembelajaran secara daring. Kita semua berharap bahwa pandemi corona ini akan segera berakhir sehingga Ananda dapat belajar langsung tatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Di dalam kegiatan MPLS PDB, Ananda sudah diberikan materi bagaimana SMP Negeri 1 Sedati berusaha membuat rencana, program, dan akan kita laksanakan bersama-sama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk peserta didik SMP Negeri 1 Sedati. Kita akan bersama-sama, Bapak Ibu guru, orang tua, komite, akan mengantarkan Ananda semua untuk menjadi peserta didik yang menunjukkan karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, juga mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ini semua tentunya butuh kerja keras kita semua. Tetapi yakinlah bahwa kita dengan bersatu padu, kita semua akan bisa. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita meskipun sangat terbatas di masa pandemi ini. Akhirnya, marilah bersama-sama kita menutup kegiatan MPLS PDB SMP Negeri 1 Sedati tahun ajaran 2021-2022 ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat datang sekali lagi di SMP Negeri 1 Sedati. Selamat belajar. Kita akan bersama-sama mewujudkan visi misi SMP Negeri 1 Sedati. Spensaset Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Kepala SMP Negeri 1 Sedati, Ibu Dr. Neti Lasnesi MPD, yang telah memberikan sambutan, yang telah menutup acara MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Sedati bisa terwujud sesosok profil pelajar Pancasila benar-benar akan ada dan harus ada di SMP Negeri 1 Sedati. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan selalu Bapak unggulkan, berikutnya adalah doa. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, tentunya menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melantunkan doa ini akan dipandu oleh Bapak Ahmad Haris, SPD MPDI. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 akan banyak bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Sedati. Baik, yang kami hormati Bapak Ahmad Haris SPD MPDI, disilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan, apa yang kita cita-citakan, diridhai oleh Allah SWT. Dan bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika atimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna tibaa wa aril batila batila warzuqna istinaba. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami keluarga besar SMP 1 Sedati kesehatan lahir dan batin, sehingga kami semuanya bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kami. Kami sebagai siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kami sebagai Dewan Guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kembali kepada Bapak Ahmad Haris SPD MPDI. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Urusan Siswaan. Jadi seluruh kegiatan siswaan yang ada di SMP Negeri 1 Sedati, selain di bawah naungan Kepala Sekolah, juga di bawah naungan beliau, Bapak Ahmad Haris SPD MPDI. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan selalu Bapak unggulkan,
acara demi acara sudah kita lalui. Kemudian tibalah saatnya acara penutupan yang akan saya lakukan di sini, yang akan seluruh panitia menutup. Karena kegiatan ini ada pembukaan juga harus penutupan. Sekali lagi disampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, juga seluruh kepada Bapak Ibu wali murid yang telah ikut bergabung barangkali gitu, yang jelas telah mensupport kami, mensupport seluruh peserta, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak yang Bapak banggakan, tibalah saatnya saya harus mengundurkan diri. Saya, Wawan Rusananto, selaku penata acara, mulai acara pembukaan sampai dengan penutupan, mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 1 Jati, Ibu Dr. Neti Lasningsih. Diucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia MPLS PDB di tahun ajaran 2021-2022. Disampaikan terima kasih juga kepada seluruh wali murid, seluruh peserta MPLS, dan tentunya yang tidak kalah penting, terima kasih kepada tim kreatif, tim IT di SMP Negeri 1 Jati yang selalu mensupport kegiatan, baik itu pembukaan MPLS, baik itu pembelajaran secara daring, karena di SMP 1 Jati, semua kegiatan selama masa pandemi dilaksanakan secara daring. Dan mereka adalah kelompok tim yang berada di garda yang paling depan. Terima kasih untuk tim IT. Sekali lagi sampaikan terima kasih kepada seluruh yang ikut bergabung di acara penutupan MPLS PDB tahun ajaran 2021-2022. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다